Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali pada channel ini bersama saya Dimas Uziel dan Demulia Pranaja. Di sini kita akan kembali membahas mengenai matematika 2. Dan di mana sebelumnya saya telah membahas mengenai integral dasar, serta integral trigonometri, terakhir rasional. Dan setelah itu kita membahas mengenai integral tak tentu. Di sini integral tak tentu ini berada pada mata kuliah Matematika 2. Sebelum itu, sebelum kita lanjut, adakah teman-teman di sini yang sebelumnya pernah mendengar nih atau pernah tahu mengenai integral tak tentu? Atau teman-teman sebelumnya memiliki tugas nih tentang integral tak tentu, lalu bingung cari apa itu integral tak tentu itu seperti apa, serta penyelesaiannya bagaimana. Oke, di sini aku kasih waktu ya untuk yang tahu ataupun belum tahu untuk menulis di kolom komentar. Aku kasih waktu 10 detik ya untuk menulis. Oke, aku beri waktu 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, waktu sudah habis. Kita lanjut ya di materinya. Definisi. Oke, tidak afdol nih setelah memberi tebak-tebakan, terus tidak kita bahas mengenai apa itu integral tak tentu. Oke, di sini aku akan menjelaskan mengenai integral tak tentu. Integral tak tentu atau jenis nol per nol adalah integral dengan penyelesaian menggunakan limit. Mengapa integral ini digunakan, sorry, mengapa integral ini menggunakan penyelesaian limit? Oke, sebelum itu kita harus tahu dulu nih, integral itu kan dia bentuknya adalah memiliki batas, serta batasnya tuh harus A dan B atau batas dengan bilangan satu, contohnya dengan bilangan 1 sampai 2 ataupun 1 sampai 4 seperti itu. Namun di sini kasusnya adalah batasnya nol per nol. Jadi tidak bisa kita hitung dong kalau begitu. Kalau kita hitung integral, maka berapapun persamaannya nanti kita masukkan ke dalam batas-batasnya nol sama nol kan akhirnya jadinya nol. Jadi kita bentukkan di limit untuk mengetahui asalnya ini apa sih atau bentuk dari kita kecilin gitu. Nah, fungsinya limit di sini itu biar hasilnya itu ada gitu. Karena kan kalau kita pakai integral biasa dia kan bentuknya nanti masuknya ke batasnya nanti kan tidak terhitung gitu kan karena nol gitu. Nah, oke, mungkin dari beberapa teman-teman di sini masih kebingungan ya mengenai itu. Jadi seperti contohnya kita seperti inilah. Saya punya limit dikali nol per nol dengan persamaan x kuadrat seperti itu. Sorry, 2x seperti itu. Nah, kalau kita integralkan kan hasilnya adalah x kuadrat. Nah, x kuadrat itu jika kita masukkan dengan batas nol dan nol maka kan hasilnya 2 dikalikan nol kuadrat, hasilnya nol. Dikurangi 2 dikalikan nol kuadrat kan nol, jadi nol kurangi nol, hasilnya tidak ada, tetap nol. Nah, di sini kita itu merombak untuk x 2x ini untuk bisa mendapatkan nilainya gitu. Jadi kita jadikan ke limit menggunakan yang namanya teori L'Hopital. Nah, teori L'Hopital ini yakni sebuah integral tersebut kita jadikan limit untuk mengetahui sifat aslinya atau dasarnya. Nah, di sini sudah pada mengerti belum? Kalau sudah pada mengerti, tulis di kolom komentar ya. Saya sudah mengerti, Kak, atau semacamnya. Oke, karena mungkin sudah berlama-lama di sini, contoh soal.
Contoh soal ini adalah contoh soal integral. Kalian tidak salah kok. Memang bentuknya masih dibentuk limit. Mengapa? Karena jika kita bentuk integral, bisa sih. Cuma hasilnya kita bisa bentuk integral. Cuma ya tadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, nanti batasnya 0/0 itu kan tidak ada, jadi saya langsung tulis saja limit x mendekati 0. Ini langsung menuju teori dengan penyelesaian L'Hopital. Nah, ini limit x mendekati 0 dengan persamaan 3x pangkat 3 per x pangkat 2 serta limit mendekati 2 dengan persamaan 4x pangkat 3 per 2x min 3. Oke, sepertinya menurut kalian nih gampang kan? Cuma tinggal masuk-masukin. Namun tidak seperti yang teman-teman bayangkan nih. Kenapa? Karena pada teori L'Hopital ini dari persamaan limit tersebut kita itu harus menurunkannya sebelum kita memasukkan x-nya itu. Nah, jika sebelumnya ada yang bertanya-tanya nih, mengapa kok 0 kah atau bagaimana? Ini bukannya tadi katanya kakaknya kalau 0 nanti hasilnya kan 0. Nah, untuk di teori L'Hopital ini kita itu aslinya hanya mencari seperti bentuk awalnya yang seperti saya jelaskan tadi, yakni kita mencari bentuk mulanya dia dari integral itu, bukan kita hitung di integralnya. Jadi intinya itu perbedaannya kalau kita menggunakan L'Hopital dengan integral biasa. Kalau kita menggunakan integral biasa, hasilnya adalah 0 dikurangi 0, yang dimana itu tidak ada gitu kan. Nah, kalau kita menggunakan L'Hopital ini, hasilnya itu X-nya tidak usah ditulis juga nggak apa-apa, jadi cuman limit saja. Dan hasilnya dari limit tersebut kita jadikan di integral seperti itu mungkin ya. Jadi kita di sini kalau ini kan 0/0 gitu kan nanti hasilnya bisa kan. Nah, jangan khawatir teman-teman, karena itu masih memenuhi dalam integral tak, karena itu memenuhi sifat integralnya ini yang kali ini kita bahas. Oke, lanjut ke pembahasannya saja ya, biar tidak berlama-lama. Oke, nomor satu, kita tulis dulu nih, limit x mendekati 0 dengan persamaan 3x pangkat 3 per x pangkat 2. Seperti yang saya sebutkan tadi, kita harus menurunkan limitnya ini. Jadi 3x pangkat 3 ini kita turunkan nih. Jadi akhirnya 9x pangkat 2 per 2x. Sorry, itu saya melakukan kesalahan di dalam penyelesaiannya. Jadi itu hasilnya aslinya adalah 9x pangkat 2 karena x pangkat 3 jika turunkan 3 kali 3 bukan 3 kali 2. Oke, selanjutnya kita masukkan tuh limitnya x mendekati 0 kan, kita masukkan 9 kali 0 pangkat 2 per 0 pangkat 2 karena ini hasilnya sama 0, jadi saya tidak perlu mengubahnya, hanya saja karena saya kurang fokus jadi saya lupa untuk menuliskan hasil yang benar, yakni hasilnya adalah 9. Oke, lanjut kita ke nomor 2, yakni sorry, hasilnya adalah 0/0 kan sesuai tadi saya jelaskan. Lanjut ke nomor 2, yakni limit x mendekati 2 dengan persamaan 4x pangkat 3 per 2x minus 3. Nah, seperti tadi nih kita turunkan lagi. Nah, 4x pangkat 3 akhirnya menjadi 2x kuadrat dan 2x minus 3 menjadi 2 saja. Mengapa? Karena dalam peraturan turunan jika sebuah angka tidak memiliki konstanta atau x, maka dia akan dianggap 0 atau menghilang jika diturunkan. Nah, kalau menghilang minus 0 pun juga tidak akan mempengaruhi hasil. Dan 2x jika diturunkan kan seperti 2x pangkat 1 kita turunkan jadi kan 1 dikalikan 2, x-nya menghilang. Jadi sisa 2 saja. Oke, kita tuliskan di sini hasilnya adalah 12x. Kita masukkan x-nya adalah 2, jadi 12 dikalikan 2 pangkat 2 per 2. Hasilnya adalah
12 dikalikan 4 adalah 48, lalu dibagi 2. Jadi hasilnya adalah 24. Oke, teman-teman di sini sudah pada paham belum mengenai limit ini? Kalau sudah, komen ya di kolom komentar bahwa kalian sudah paham. Oke, ternyata pembelajaran hari ini sudah selesai. Untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan atau masih bingung nih di penjelasan aku tadi, contohnya kayak, mengapa kok kakak tadi bilangnya hasilnya nol itu tidak boleh, dan ternyata 0/0 itu diperbolehkan, atau semacamnya, bisa ditulis di kolom komentar. Nanti aku coba jawabin satu-satu. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton sampai habis. Dan kalau mungkin ada salah kata atau penjelasan, mungkin bisa dimaklumi ya, karena sebaik-baik manusia juga memiliki kesalahan. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.